Pasal yang ke-28 ayat 2 saja. Ya, Ulangan pasal yang ke-28 ayat 2 saja. Tapi saya membaca dari ayat 1 sampai 3. Nanti di ayat 2 kita bersama-sama. Baik. Judul perikopnya itu berkat. Oh, bolehlah ya kita membaca berganti saja. Ayat yang pertama, yang ulang tahun lah bulan ganjil. Ya, karena mana tahu ada yang ulang tahun ini bulan 6, ketahuan nanti. Ya, yang ayat 2 nanti kita membaca untuk bulan genap. Yang ayat 3 bulan ganjil. Saya membaca judul perikopnya berkat. Silakan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Demikian firman Tuhan. Ayat 2 kita bersama-sama biar agak bubuk. Baik, kita. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Luar biasa ya. Berkat ini akan menjadi milik, akan datang kepadamu, akan mengisi kantongmu kalau ya firman Tuhan, suara Tuhan kita dengarkan dalam hidup kita. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang hidup di dalamnya serta melakukannya dengan setia. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara sekarang, kalau kita mau melihat bukan fenomena tapi realita hidup, tidak ada hal yang sulit. Semuanya digampangkan dengan banyak hal yang telah berkembang di tengah-tengah hidup kita, yaitu kemudahan-kemudahan teknologi dan lainnya, digitalisasi, modernisasi, itu sudah kita lewati sehingga pajak atau pasar horas tidak lagi jauh dari raya karena sudah ada di depan kita. Di depan teras rumah kita sudah datang paralon-alon, langsung mempersiapkan mau apa, tinggal COD. Semuanya gampang. Untunglah tidak ada anak yang bisa di COD atau suami, aku mau COD lah suamiku biar datang berapa, lewat Shopee aja biar lebih murah. Nggak bisa ya, tapi semuanya murah dapat ya, gampang. Harga pun berlomba turun. Kalau kita lihat blus putih katun bisa 25, 104, bahkan berlomba-lomba, bahkan ada yang 700. Itu bukan hanya di Indonesia. Kalau kita juga pergi Kuala Lumpur, Thailand, Bangkok misalnya, semua berlomba-lomba. Kita tanya, bahkan ke Yerusalem ya, kita bilang misalnya, karena dia terbatas dalam bahasa Inggris, dia bilang, oh, ten, katanya kan. Datang lagi yang 10, ten, katanya, maksudnya 10 lah, $10 kan gitu kan. Semuanya tawar-menawar untuk menjadi hal yang murah dan dia bisa memilikinya. Tapi ada satu lewat kitab Ulangan ini yang sulit jumpa, ditemukan Allah bagi kehidupan bangsa itu. Apa? Yang mahal, berharga. Mereka punya semua. Kalau mereka mau tanah, mereka punya, karena daerah mereka itu bangsa pilihan. Mereka mau puasa, mereka juga punya. Kalau kemampuan intelektual mereka punya. Ini orang-orang Yahudi, ini orang-orang pintar ini. Makanya filsuf-filsuf itu juga ada dari sana. Itu karena kepintaran. Tuhan memang sudah khususkan mereka sebagai bangsa yang terpilih, Yom Yahweh. Tapi apa yang sulit dan sangat mahal adalah kesetiaan. Ya, mereka tidak setia. Mereka seringkali mengatakan ya tapi tidak, berkata tidak tapi ya, berkata ya tapi tidak. Oh, mana sulit kan? Mana masih amanat, domba bosul. Tapi pergi dia dari rumah, nah itu sedang. Sehari dah saya rakam makan, itu hari mana dia? Masuk dia makan. Makan, lang sampai 7 hari ya, habislah waktu kan gitu ya. Memang kesetiaan itu mahal. Makanya orang-orang yang berusaha memahami kesetiaan mengatakan, nanti boleh dikoreksi ya, seorang laki-laki itu teruji kesetiaannya
uang. Betul nggak ya? Laki-laki mama malu sih, udah kok ada baru. Ayo. Jangan. Laki-lakinya, kesetiaan pria itu diuji ketika dia punya banyak hal. Contoh, dia punya jabatan, dia punya uang, dia punya kesempatan. Betul nggak? Laki-laki dulu. Pasti. Kalau perempuan, kesetiaannya diuji ketika dia tidak punya apa-apa. Ayo deh. Aku perempuan ketika dia tidak punya apa-apa. Betul? Makanya kita cross check. Betul nggak itu? Laki-laki ketika dia memiliki sesuatu, kesempatan, jabatan, tahta, semualah harta, wah, kalau ini teruji. Ya. Makanya, tapi memang itulah enaknya. Kalau sudah punya, teruji kesetiaan kita. Kalau perempuan justru nggak punya katanya, teruji ya. Pasti ya Tunang. Kalau nggak bisa ke paruasan, nggak bisa baca horas, nggak bisa ke tebing nengok barang outlet branded, ya kan? Nah, di situ teruji ya kesetiaan. Tapi setiap saat dalam hidup kita ini yang namanya kesetiaan itu diuji. Kita selalu mendapatkan ujian dalam kehidupan kita ini karena tidak ada kesetiaan, tidak ada wujud kesetiaan tanpa ujian. Betul, Bu? Betul ya, Pak? Gak akan nampak kesetiaan itu tanpa kita teruji. Menjadi murid, pemuritan, menjadi eselon 2, eselon 3, eselon 5. Ada eselon 5? Ada ya. Menjadi pensiunan, menjadi apa, menjadi pendeta pun. Kalau dia tidak teruji, maka kesetiaannya itu tidak akan nampak. Maka bahagialah bapak-bapak yang setia. Kenapa bapak-bapak ya? Seolah-olah. Seolah-olah ya. Iya, jadi apa yang kita lihat bagaimana Tuhan Yesus yang menjadi sosok guru dalam kesetiaan. Dalam kondisi genting pun dia mampu mengatakan dia tetap setia. Coba kita, gimana? Kamu, saya luluskan, tapi aku itu siapa identitasmu? Wah, mulai ragu. Udah lah ya Tuhan, maaf lah ya, kalau gak gini nanti aku gak bisa masuk. Iyalah, aku sangkalah diri. Nah itu dia yang dilakukan si Petrus kan, menyangkal Tuhan Allah kan. Kalau kita tanya apakah dia orang yang terdekat dengan Tuhan, ya betul. Makanya pernah bicara dengan saya katakan saja lah pejabat satu kita, aku bicara hati-hati karena yang justru sering menjadi orang yang tidak setia itu adalah orang yang dekat. Itu Judas. Dia bendaharawan, orang yang sangat dekat dengan gurunya, tapi justru dia yang tidak setia. Jadi jangan bangga ketika sama duduk sama makan. Belum tentu. Saya jawab waktu itu, hati-hati juga Pak. Jangan-jangan pendeta Bonang nggak setia. Kebetulan duduk dekat. Lalu saya bilang, dan itu saya lakukan. Itu kan cuma analogi, merasalah orang yang gak setia. Kan gitu. Kalau setianya pendeta Bona ini tentu dia tidak terusin. Tapi ada juga aku tengok waktu aku bilang itu gelisah. Tahu aku kenapa? Dialah yang tahu kan. Kan gelisahnya si Judas, gelisahnya si Petrus. Karena kesetiaan itu teruji dan itu berdampak secara psikologi. Tidak ada ketenangan dalam orang yang tidak setia. Tapi kesetiaan itu membuat kita damai. Amin. Ada 1,5 jam pun khotbah ini. Siapa yang setia? Iya. Lalu setia pada Allah dalam segala keadaan. Biasanya kita setia kalau ada uang atau tidak ada uang. Kemarin saya khotbah di salah satu rumah sakit di Siantar. Saya khotbah di rumah sakit Siantar itu sudah rumah kedua saya karena selalu kami bersama dan aku selalu ikut dalam pelayanan. Aku heran semua, kok ramai kali lihat datang ini. Sampai di halo-halo aku di lift. Biasanya nggak pernah di halo-halo. Nah, ini di halo-halo. Kenapa aku disambut? Aku bilang banyak lunang yang datang. Loh, kenapa? Biasanya kita 35, 40 ini sampai duduk di pinggir pintu itu. Ku tengok lagi ini, kok duduk orang ini? Kenapa?
pikirku para dokter yang disuruh duduk di kursi. Ada apa? Sesudah pulang amen-amen dipotoi aku. Kan biasalah kalau pengkhotbah dipoto kan itu kan, apalagi jambatan dipoto. Ku tengok semua sebelum menyapa aku, katanya menghadap foto. Kok orang ini sekarang jadi berfoto-foto, dulu nggak pernah aku dipoto, pikirku. Baru ku tengoklah ribu-ribu di tempat duduk, rupanya berabsen. Ketawa aku, rupanya karena absen yang begitu rame. Aduh, ku bilang kesetiaan kalian kok karena absen sih. Kan disondang semua nih kan, dipepet kan, karena memang Tuhan setia, maka kita harus setia. Itunya, makanya pulang pun tidak nanti marumut-umut, karena dia datang karena Tuhan setia. Dia datang di sini melihat kita ini, lalu kita setialah, walaupun nggak datang Pak Bupati dan Pak Sekda. Jadi tidak ada kesalahan, nggak datang dia rupanya. Sayang kali kok kami tadi itu. Itu nggak ada kesetiaan yang Tuhan lihat dalam hidup kita. Itu uji. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, ada berkat di balik kesetiaan. Itu ayat 2. Maka berkat ini akan datang kepadamu dan akan menjadi milikmu ketika suara Tuhan engkau dengarkan. Jadi itu bukan karena siapa dan karena siapa, tapi karena ketika engkau turut dengan apa yang Tuhan mau, maka berkat akan menjadi milik kita. Itu di Wahyu 2 ayat 10. Setialah sampai mati, maka mahkota kehidupan akan diberikan kepadamu. Jadi Tuhan mau kita setia, karena di balik kesetiaan selalu ada Aku ceritakan dulu satu bapak-bapak, kawanku ini. Dulu dia nggak apa-apa, sekarang dia sudah apa-apa. Maksudnya dulu dia biasa-biasa, sekarang dia udah pejabat. Jadi kan kalau pejabat kan tentu ya harus loyal kepada pimpinannya. Diajak dia lah pergi, padahal jadwal pertemuan. Tapi dia nggak bisa bilang apa-apa. Oke, mereka pergi. Agak minum-minum sedikit lah, masuk 2, masuk 3. Sebenarnya bosnya ini masuk 2-nya, tapi dia udah masuk aman. Karena biasa kalau sama bos banyak tampul. Macam-macam kesempatan pikirnya. Biasanya kalau dia dilapor akunya tahu digoreng atau tempe digoreng. Ini banyak sini mau dipilih arsi apa semua kesempatan. Akhirnya pulang dia biasalah agak terganggu. Tapi inang itu dirawatnya, apa yang akibat dari mabuknya ini banyaklah, kotor apa dibersihkan. Paslah tidur semuanya. Lalu besok paginya dia bangun. Dia heran, di meja makan udah ada susu, udah ada roti ganda, pokoknya lengkap lah. Ditanyanya anaknya, siapa yang bikin ini? Mama, Pak. Loh, bagus sekali mama kita ini. Di mana mama? Katanya kan. Mau bilang terima kasih dia. Pergi Pak ke aja. Ngapain? Katanya mau masak enak hari ini. Loh, kenapa? Kita telepon dulu, nggak pernah gitu. Gak usah Pak, ininya HP mama, nggak dibawa. Bingung bapak ini, jangan-jangan aku tadi malam mabuk marah, dia pikirnya manopo. Terus dibilang sama anaknya, enggak Pak, tadi malam waktu bapak mabuk, bapak bilang gini, awas kau, jangan godaku, aku sayang sama istriku. Awas kau, jangan kau ganggu aku, tak mampu kau menggoda aku, karena aku sayang sama istriku. Itulah bapak bilang berkali-kali, kata anaknya ini. Untunglah pikirnya kan. Patutlah mama kita itu belanja, karena pas mau pun dia kesetiaannya nampak. Apalagi pas sadar, yang dirinya pas sadar tidak kesetiaan. Tapi inilah bapak itu baru dipikirkannya. Oh iya ya, mamanya ini pun kepajak karena itu ada berkat. Jadi makan enak anaknya, makan enak bapaknya, karena kesetiaan. Wah, ada iso? Aduh, jadi segan aku. Sebenarnya aku sortirnya tadi, tapi gak apa-apa lah. Karena kesetiaan itu mahal dan itu gak dibuat-buat. Dalam kondisi
mabuk ribut ketahuan semua. Ini kan sama dengan orang yang kesurupan, keluar semua. Beti lah itu, mabuk dan kesurupan, kan gitu. Tahu-tahu yang dia saksikan kesetiaannya, ini yang luar biasa. Dakota Mabana. Makanya Bapak Inak dan pemuda setialah. Ada berkat yang kita dapatkan di sana. Dan Tuhan mencari orang-orang yang setia. Dan ini yang langka. Kalau orang yang rajin ke gereja banyak itu. Karena memang banyak motivasi. Inilah datang misalnya makan siang lumayan. Daripada beli di kantor. Paling enggak 20.000 di kompleks City Hotel. Nah, pakai ayam goreng 20 kan? Nah, sini gratis. Banyak motivasi, mana bisa kita center apa motivasi orang. Tapi Tuhan mencari orang-orang yang setia. Dan ini tujuan Tuhan datang. Ya, bagaimana kita menjadi orang yang setia. Jadi dulu kita Bang Moses. Karena perlu ini, kalau sedang naik jangan dibiarkan naik, turun sedikit. Setia. Ayo. Yang duet tadi lah, kayaknya suaranya ya nyanyi orang ibu masuk ibu menarik. Kan suara ibu tadi agak tinggi kan, merasa sampai ke surga. Didengar mereka tinggi, suara kami mana? Oke, kita nyanyi setia lah makanya. Nyanyikan aja itu. Tapi gak usah Bapak paksa dia mendengar. Nah, dengarkan dulu ada lagu kami, gak usah pura-pura kau biar tertutup apa-apa. Kedorong, gak usah, nyanyi aja Bapak. Pasti nanti itu akan menginspirasi kehidupan ibu. Jangan yang lain nyanyikan, ya Pak ya. Dijawab kehidupan dan masa-masa. Jadi kesetiaan itu mahal. Dan Tuhan mencari orang-orang yang setia. Kita selalu mengatakan lewat pengakuan kita, kredo kita, bahwa aku percaya kepada Allah Bapa, kepada Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dalam pengakuan iman rasul. Tapi pengakuan itu membutuhkan aktivitas, membutuhkan perwujudan lewat hidup kita. Dan ketika itu ditunjukkan lewat aktivitas kita setia kan, jangan hanya kata-kata, tapi ada perbuatan yang bisa menjadi sesuatu bukti bagi orang lain, terkhusus bagi Tuhan kita setia. Dan ketika itu sudah menjadi aktivitas, maka nilai hidup kita akan ada. Karena kesetiaan itu adalah kualitas diri. Ada value, ada nilai. Jadi orang sebenarnya nilai hidupnya bukan soal bagaimana performansnya, bukan soal semata hanya soal status sosialnya, tapi dia punya nilai ketika dia setia. Apa itu setia? Setia pisteo bahasa judulnya. Dan artinya apa? Dapat dipercaya. Orang yang setia itu dapat dipercaya.
Kalau nggak percaya lagi istri sama bapak, banyak-banyaklah berdoa. Maupun dia dekat bapak yang terpaksa itu mengatasi status, kan nggak mungkin kan, malu mental ya. Nah, baru orang yang setia itu selain dapat dipercaya, dia tulus, tidak pura-pura. Wah, itulah tadi aku bilang, karena ada bos rame, nggak ada bos nggak rame. Jadi beruntunglah kita yang datang ini tanpa bos. Inilah yang teruji kesetiaannya. Kan gitu, walaupun mungkin yang datang sekali lain itu apa. Tapi kulihat tadi, kayak lemas, mudah-mudahan jangan lemas aku Juli ini. Dinas perhubungan banyak yang datang, bagus sekali pikirku. Luar biasa hadirat Tuhan. Tepuk tangan dulu untuk komunikasi. Terberkati. Nah, terberkati dengan apa? WLG itu bukan main-main. Aku gak mau puji Ibu Juliana, tapi aku mau puji Tuhan yang memakai setiap orang yang memberi dirinya. Amin. Jadi, lalu apa yang mau kita katakan ketika ada value dalam diri kita, maka disitulah jelas integritas iman kita jelas. Kenapa? Kita mengalami tidak ada kesetiaan tanpa renovasi hati. Kita harus merenovasi kehidupan kita, dan itu hanya ada bersama Tuhan. Kita nggak bisa mengubah orang lain. Kau setia kalau udah dinaikkan ke pangkatmu, itu juga sebentarnya itu. Samanya ketika diangkat jadi sama si tua, baru-barunya itu terus sibuk kali mau sermon terus. Kalau udah setahun nggak betul itu, nggak ada mundur teratur. Kan gitu kan? Kalau baru-baru diangkat dapat apa PPT-nya, apa TPP-nya, nah, terus rajin. Yang belum pun naik di mobil haron bolong udah dia di situ, udah di Jakarta pagi, siap sholat subuh. Itulah. Tapi sesudah itu nggak lagi terlambat. Kesetiaan itu teruji. Makanya orang setia itu nggak main-main. Nggak bisa karena apa yang dia punya, tapi karena bagaimana dia mau direstorasi oleh Tuhan. Hatinya, jiwanya, imannya diubahkan oleh Tuhan. Dan ini yang dimiliki oleh Ayub. Ayub itu menderita penyakit kusta, sakit kuru dia. Habis semua tubuhnya ini seperti kusta, belepasan. Harta miliknya hancur. Tapi apa kata istrinya? Percuma kau ikut Tuhanmu. Siapa Tuhanmu itu? Kenapa kau dihancurkan padahal kau adalah orang yang setia dan saleh? Lalu apa kata Ayub? Masa kau mau hanya terima yang enak dari Tuhan? Yang pahit pun perlu kau tahu, supaya kau bisa melihat dan mengenal dirimu di hadapan Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu, berkat di balik kesetiaan. Bagaimana Ayub? Hidupnya berapa kali diberkati Tuhan? Iya, 2 kali lipat dia diberkati oleh Tuhan. Anaknya sekian, double. Berkatnya, mobilnya 1 jadi double. Nah, itulah berkat. Tapi kita yakin, keyakinan itu yang sulit. Kalau karena semuanya mungkin terbatas, tapi di balik kesetiaan kita perlu menunjukkan aktivitas kita. Sekali lagi, pisteo itu mengandung makna dapat dipercaya. Masihkah ibu percaya sama suami ibu? Dipikirin ya, saya kayak saksi. Hari apa itu kayak berubah parfumnya, harum kan gitu ya. Bapak-bapak masih percaya sama istrinya? Ya memang kalau istri masih teruji. Kenapa istri pelan menjawab? Tantangan bagi bapak-bapak. Begitu. Persoalannya Tuhan itu setia, dapat dipercaya, dan dia bisa kita percayai karena dia tidak pernah ingkar janjinya. Waktu Tuhan itu selalu yang terbaik. Tapi apakah Tuhan masih percaya dengan kita? Kesetiaan kita masihkah bisa diuji? Atau kita datang hanya karena sebatas kita mau? Ketika kita sudah mendapatkan, kita justru meninggalkan. Tentu disinilah kita mau dikatakan oleh firman ini, setialah, dengarkanlah firman Tuhan. Boleh kita baca dulu Amsal 20 ayat 6 bagi yang punya Alkitab, bagi yang enggak ya dengar-dengar aja lah. Katanya begini pada Amsal 20 ayat 6, ditulis saja nanti di rumah dibaca. Banyak orang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Wah, ini Salomo ini loh, Amsal. Salomo itu berhikmat, tapi kasihan, ujungnya dia kurang setia. Ya kan? Ternyata apa? Hikmat yang ada di dunia ini juga tidak bisa menjadi jaminan untuk kesetiaan di hadapan Tuhan. Katanya begini, banyak orang mengakui dirinya baik hati, kan ya? Dia memang gak dibilang aku kan baik,
simpang 2. Gitu-gitu aja dibilangnya, tapi mau mengatakan aku udah banyak berbuat baik samamu. Tapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Karena langka. Ada gula, ada semut. Ya kan? Apa itu? Abang sayang apa? Abang melayang apa katanya itu? Ya aku kayak mana mau tahu aku kata-kata itu setianya halek udah. Gitu bilang tak ada uang abang melayang karena enggak gitu dia enggak adanya uangnya setianya aku terus. Tahu aku itu. Tapi itulah yang terjadi kalau dalam relasi sosial kita. Semua terukur dan diukur dengan apa yang kita miliki. Tapi Tuhan tidak pernah. Age pesona hitam, na pura-pura hitam. Baik mah katanya. Apalagi sayangnya aku sama kalian, kasihan kali aku katanya. Dia setia. Bagaimana Yusuf juga setia ketika abang-abangnya mau menjual dia. Dia tidak pernah menyangkal Tuhan. Banyak sekali Maria ketika dia harus hamil tanpa suami, dia setia. Bukan karena penilaian-penilaian orang. Kita enggak, Pak jangan gitu Pak. Jangan gitu, kenapa? Nanti ditengok orang, lalat ditengok orang. Padahal dibalik itu kata Tuhan, ku tengoknya. Kalau ku tengoknya kau, tahunya aku isi hatimu, ku selidikinya kau. Gak usah berpura-pura atas kesetiaanmu. Bang Moses, selidiki ya. Karena ku tengok sudah mulai turun. Ya, siap turun ini, amin. Jangan pas naik, amin. Turun. Selidiki aku
kesetiaan terhadap sesama. Orang yang loyal kepada Tuhan, dia akan loyal kepada pimpinan dan pekerjaannya. Gak perlu dibolang-bolang itu. Jemaat pun kalau setia sama Tuhan gak perlu persembahan bulananmu, persembahan bulanmu, ting-tinglah siapa yang belum bayar, gak perlu itu. Istri pun kalau setia sama Tuhan, dia akan setia kepada keluarga. Amin. Tapi kalau ganggang darmosnya kepada Tuhan, ini sanksi kita ini. Kalau dikasih repo nanti NMAX sudah berubah ini. Gitu kan, kayak orang yang apa itu. Nanti kalau sudah dapat kerbau kasih katanya lama-lama lamboru, mana itu yang dibeda. Itulah. Bapak yang setia, suami yang setia kepada Tuhan, maka dia akan setia juga kepada keluarganya. Setialah kepada Tuhan. Kalau kita makin sering takluk dan setia kepada Tuhan, maka kita akan dimampukan untuk juga setia, dapat dipercaya, ikhlas dan tulus menjalani kehidupan ini. Sekali lagi, pengakuan kita membutuhkan activity. Activity kita itu adalah kualitas diri, akan meningkatkan nilai hidup kita. Yang terakhir, maka kita akan menjadi orang-orang berintegritas. Tidak hanya soal wawasan, tapi kita punya nilai dalam iman kepada Tuhan. Tuhan berkati kita, tetaplah setia sampai akhir. Kita berdoa.